صل على النبي محمد. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidi khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamul anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul 'azim. Hadratul Mukarram yang kita hormati dan yang kita muliakan, para alim ulama, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita muliakan, guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Agus Harjito sebagai Ketua Majelis Istighosah Al-Bahri, yang kita hormati dan yang kita muliakan, Al-Mukarram Akhifillah Al-Ustadz Sahrin. Kalau di MUI Cimanggis beliau terkenalnya Ustadz Pantun, Pak. Susah nyainginnya. Ya, kita baru konsep 1, dia udah punya 3. Kita nemu 2, dia udah punya 10. Ketua Forum Sholat Subuh Antar Musola dan RW. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Dan juga yang kita hormati dan yang kita muliakan, Ketua DKM Musolah Baitul Jannah Al-Mukarram Bapak Noin Bastian, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan juga yang kita hormati dan yang kita muliakan, orang tua saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sayadi, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Ustadz Mukhtar Ali, Ketua DKM Masjid Al-Kausar Bapak Haji Agung, Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Haji Ahmad Hasan, dan para Ketua DKM, Ketua Musolah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di tempat ini dicatat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita kumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Waktu menunjukkan jam 6:20. Biasanya ngaji sampai jam berapa ini? 9:30. Oh, luar biasa emang. Mudah-mudahan masuk surga semuanya ya. Saya ceramah nggak lama-lama, karena kata guru saya jangan ceramah lama-lama di 2 tempat. Yang pertama apa? Jangan ceramah lama-lama di tempat orang nikahan. Emang apa? Rombongan besan biasanya udah pada lapar. Ya. Yang kedua juga jangan ceramah lama-lama di hadapan orang-orang yang lapar. Ya, makanya Bapak jamaah sekalian yang di depannya udah ada snack, udah ada pisang, udah ada makanan, silahkan dimakan Pak, santai aja. Yang penting punya saya depan ini jangan utak-atik ini. Punya saya sama Pak Haji Agus ini ya urusannya. Dikasih apel kita kagak dikasih pisau, ini suruh garot ini kita. Ya ilaha illallah, berkah tapi mudah-mudahan alhamdulillah. Karena kalau orang yang ada sesuatu yang ada di majelis maulid berkah semuanya Pak. Rasanya dengan ada yang di maulid, yang ada di luar maulid itu beda. Dalam kitab Ni'matul Kubra Alal Alam
makanan-makanan yang dimakan di majlis maulid masuk ke perut kita, itu akan bergejolak di dalam perut, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Maka guru saya mengajarkan, kalau emang makanan di maulid kagak habis, bawa pulang ke rumah. Ya, sampai rumah kasih anak kita. Tong, nih risol. Dari mana, Mak? Dari mana, Pak? Habis maulid di Baitul Jannah. Ini pisang. Makan, walaupun kita udah makan setengah, tapi alhamdulillah bapak-bapak snacknya dikotakin nih, insya Allah dibawa pulang ini. Kalau potongan bapak-bapak nggak dikotakin, ditinggal sama dia. Emang apa? Kantongnya kecil. Bila kita mau urusan makanan kalah Pak sama ibu-ibu. Betul apa enggak? Lah ibu-ibu tasnya gede-gede dia. Ya kan, tas kagak ada, selampe dia pakai. Pada selampe mah buat keringat, buat ingus ya dipakai aja buat nutupin risol. Sampai rumah bocahnya makan asem-asem dikit kok mah ya. Ya kecampur namanya ya. Tapi ini berkah Pak. Makanan yang ada di maulid ini berkah. Saya punya guru al-maghfurlah Abu Yaki Haji Abdurrahman Nawawi. Bikin maulid di Tebet. Suatu ketika dia bikin maulid, makan setelah maulid ada makan nasi kebuli. Ya kan? Itu mau di Tebet ya. Di sini mas saya kagak tahu ya maksudnya. Saya lagi ceritain di Tebet. Dulu kan kalau makan nasi kebuli launya apa? Kambing. Karena kan ngambilnya dari Timur Tengah. Kebuli kambing. Orang darah tinggi biasanya sama kambing, sama daging kambing biasanya rada-rada takut. Emang kenapa? Pala bisa puyeng. Ada orang di pojokan kagak mau makan. Ditegur sama guru saya. Ente ngapa nggak mau makan? Buya, saya punya darah tinggi, kepala saya pusing. Kalau makan daging kambing takut puyeng. Apa kata beliau? Makan nasi, makanan yang ada di maulid itu makanan berkah. Beda dengan makanan yang ada di luar. Akhirnya dia makan Pak. Nasi kebuli pakai daging kambing. Kalau kesini-sinian udah banyak berubah nih. Saya pernah nemuin kebuli pakai ayam ada. Malah yang lucu telur ada. Ya kan, malah yang lucu ada pernah saya kirain daging, saya tekan mojlos, tahu Pak ternyata. Ya kan? Gitu. Malah pernah ada daging panjang banget, di atasnya ada cabai. Kata saya, ini daging kambing panjang juga. Terong, Pak. La ilaha illallah, maksain amat ya kata saya begitu. Dia lagi makan daging kebuli pakai kambing. Selesai, dia temu guru saya. Buya, alhamdulillah. Udah makan belum? Udah Buya. Nggak apa-apa Buya, makan nasi kebuli pakai kambing, nasinya nasi maulid, pulang nggak apa-apa. Saya tahu ceritanya sampai situ doang, sampai rumahnya saya kagak tahu kemana ya. Ya kan, tapi setidaknya ada keberkahan di dalam makanan yang ada di maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tadi Pak, kopi yang kita rasain enak apa enggak? La ilaha illallah, subuh-subuh berkah kita dapat kopi. Walaupun saya sama Ustadz Haji Agus belakangan dapatnya, saya lihat kiri kanan lah semuanya udah, tinggal gua doang ini berdua ini. Tapi alhamdulillah kopinya nikmat banget, la ilaha illallah. Sampai utang kita lupa Pak, karena berkahnya maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Satu yang saya mau sampaikan, alhamdulillah kita di Indonesia, di kampung-kampung, di kota-kota, di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis taklim banyak yang memperingati maulid. Banyak yang ngumpulin orang kayak begini. Ini susah ngumpulin orang begini Pak. Kalau nggak karena maulid susah kita kumpul begini, betul apa enggak? Walaupun yang datang maulid modelnya macam-macam. Ada yang emang datang karena Allah, ada yang ikhlas, ada. Seperti yang disebutin tuh sama Ustaz Sahrin tadi. Itu masjid-masjid Kuto DKM-nya udah pasti itu persiapan dia. Apal banget sampai berapa masjid bermusola itu. Itu kalau seandainya terawih kagak dijadwalin, beliau di WA sama dia. Iya, jadwal belum nyampe ini. Reman-remannya, ya kan? Itu ada yang datangnya ikhlas, ada yang datangnya terpaksa. Kalau ada yang datangnya ikhlas, acara hari Minggu, hari Sabtu dia udah persiapin. Tidur jangan malam-malam, emang apa? Besok mau ada subuh gabungan. Jam 9 udah tidur. Baju udah disiapin. Nih pakaiannya yang ini nih. Picinya yang ini, kokonya yang ini. Orang kalau udah niat Pak, dari kemarin dia udah dipersiapin. Ya kan? Dapat pahala berkah, alhamdulillah. Tapi walaupun orang nggak niat, datang maulidnya terpaksa, tetap Pak, walaupun nyampe, tetap dapat keberkahan, dapat pahala dari Allah Subhanahu. Ada orang terpaksa, ada. Dia kagak mau datang, dijemput sama temennya. Assalamualaikum, tok tok tok. Assalamualaikum, tok tok tok. Dalam, ada apaan?
Maulid Baitul Jannah. Itu gue malas banget berangkat. Kagak gue tungguin. Belum mandi, kagak gue tungguin. Udah sambil gue ngerokok sebatang, ayo lu rapi-rapi, ditungguin aja. Akhirnya dinaik juga ke motor ya kan. Berangkat juga sampai sini. Sampai sini ciri-ciri orang yang nggak ikhlas, Pak, bengong aja. Diem aja. Ditanya sama temannya, datang sama siapa? Gua kata gak datang, udah dipaksa sama dia. Dia malas banget gua. Ntar pulang dari sini, Pak, jalannya sampai motor, kesel, Pak, apa be ditendang. Sambil jalan tendang, gua kata juga apa, lama kan maulidnya kan. Sampai jam 6 lewat belum kelar-kelar juga. Kan tadi gua mau senam ini sama emak-emak ini. Emak-emak belakang, gua ke depan begitu ya. Tapi walaupun begitu modelnya, insya Allah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, "Mamin baitin au masjidin au makanin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa khaffatil malaikatu bidzalikal makan." Kata Imam Suyuti, tidaklah satu rumah, ya rumah nih Pak, kalau bisa dibacain maulid. Ustaz, saya kagak bisa baca maulid, baca berdua sama istri. Bisanya ya Robbi sholli doang, bener nggak apa-apa. Ya Robbi sholli ala Muhammad, ya Robbi sholli alaihi wasallim. Bini jawabin, ya Robbi sholli ala Muhammad, ya Robbi sholli alaihi wasallim. Terus apa lagi ya? Itu aja lagi. Ya Robbi sholli ala Muhammad. Ya kan? Baca maulid. Tahu-tahu asrokol berdua-dua. Allah ya Nabi salam. Berdua-dua sama istri, Pak. Rumah yang dibacain maulid, masjid yang dibacain maulid, tempat, kan tempat ini kan bisa lapangan, bisa aula, bisa gor, dibacain maulidnya Nabi Muhammad. Kata Imam As-Suyuti, illa khaffatil malaikat, kecuali adalah malaikat ngampunin dosa-dosanya orang yang ada di tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini dosa ini yang ada di Masjid Baitul Jannah ini sama malaikat dibuang, Pak, ke laut. Laut ogah dibalikin, malaikat bingung. Dibuang kemana ini dosa? Orang yang maulid Baitul Jannah. Kata malaikat, ntar gua buang sama orang yang datang maulid pulang duluan ini roman-romannya. Belum kelar dia udah pulang duluan. Ya kan? Nah, udah kalau mau pulang cobain dah. Itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Kita punya dosa apa kagak? Kalau kagak datang ke tempat beginian, Pak, kita kagak sadar kalau kita punya dosa. Betul apa enggak? Tapi kan kalau kita datang gini minimal ya Allah kita istighfar. Tadi kita baca Allah ya Nabi, saya lihat tangannya pada ngangkat marhaban ya, seakan-akan merasakan datangnya Nabi Muhammad. Saya punya guru Al-Maghfurlah, beliau mengatakan kalau orang dibacakan maulid, datang Nabi Muhammad. Kalau dibacakan maulid asrokol, Nabi Muhammad datang. Suka tidak suka Nabi Muhammad datang. Makanya guru saya ngomel, kalau ada orang baca maulid, ada yang ngerokok, dia ngomel. Emang kenapa? Nabi lagi hadir. Kalau ada orang baca Quran, ada yang ngerokok, beliau ngomel. Apalagi yang baca Quran sambil ngerokok, wah ngomel banget ya. Iya, lagi baca Quran sambil ngerokok. Kalau lagi baca Quran, lagi ada yang maulid, jangan dulu. Entar selesai maulid, terserah dah. Ya kan, mau mojok kek, mau kesono, mau belah sono dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya paham, silanya udah pada berubah ini roman-romannya ini. Ya kan, dari nyendernya kaki kanan, udah kaki kiri ini roman-romannya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan kita semuanya. Panitia yang udah capek-capek, panitia yang udah nyiapin acara ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan usahanya, kemampuannya, perjuangannya untuk bukti cinta kepada Nabi Muhammad mudah-mudahan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.